Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 24 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penguasa hidup kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar membuka hati dan Kristus berkuasa dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Bodewin Gottfried Kaya. Kepada Saudara Bodewin, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 24 April 2024 dengan judul Penguasa Israel. Ayat inti Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Di zaman Yahudi, semua penyingkapan Allah pada umatnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyembahannya, berhubungan erat dengan tempat kudus, dengan kemah suci di padang gurun, dan kemudian dengan bait suci. Di sini Allah disembah. Di sini persembahan korban dipersembahkan di hadapannya. Disinilah tutup dada imam besar, bertatakan batu-batu berharga yang digunakan untuk menerima pesan-pesan dari Yehova. Di sini, di tempat Maha Kudus, yang dinaungi oleh sayap kerub, berdiam tanda abadi kehadiran yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi. Disinilah tabut perjanjian berisi loloh hukum, tabut yang bagi Israel merupakan lambang kehadiran ilahi dan janji kemenangan dalam peperangan. Di sepanjang halaman-halaman sejarah suci, di mana hubungan Allah dengan umat pilihannya dicatat, terdapat jejak yang membara dari Akulah Aku yang agung. Belum pernah Dia memberikan manifestasi kuasa dan kemuliaannya yang lebih terbuka kepada umat manusia, selain ketika Dia sendiri yang diakui sebagai penguasa Israel dan memberikan hukum kepada umatnya. Di sini ada sebuah tongkat kerajaan yang tidak diayunkan oleh tangan manusia, dan permulaan Raja Israel yang tidak kelihatan itu sungguh luar biasa besar dan mengerikan. Sungguh, ini merupakan pembagian yang luar biasa, dan mereka yang mengejek hukum Yahudi kuno dan abad kegelapan harus ingat bahwa mereka sedang menginjak tanah suci. Meskipun kita bersukacita hari ini karena Juru Selamat kita telah muncul di bumi, dan bahwa korban penghapus dosa yang dilambangkan dalam hukum upacara telah menjadi kenyataan, kita tidak dapat berdalih jika menyimpan perasaan tidak hormat pada masa ketika Kristus sendiri menjadi pemimpin umatnya. Mereka yang melakukan hal ini mungkin tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Namun, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui kitab suci dan kuasa Allah. Mereka menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pencerahan ilahi, pengetahuan yang lebih cerdas tentang Allah dan firman-Nya. Kristus yang dilambangkan dalam ritual dan upacara hukum Yahudi adalah Kristus yang sama yang dinyatakan dalam Injil. Awan yang menyelubungi wujud ilahinya telah bergulung kembali. Kabut dan bayangan telah hilang, dan Yesus penebus dunia berdiri dan dinyatakan. Dikutip dari The Signs of the Times, 3 Juni 1886. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Bodewin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Yesus adalah penguasa Israel, dan tentang hal ini Roh Nubuat menjelaskan dalam Patriarchs and Prophets halaman 366 paragraf pertama. Dalam semua penyataan kehadiran ilahi ini,
kemuliaan Allah dinyatakan melalui Kristus. Bukan hanya pada kedatangan Juru Selamat, namun sepanjang zaman setelah kejatuhan dan janji penebusan, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Jadi, Allah yaitu Bapa menyatakan kehadirannya bukan nanti saat Yesus lahir di dunia ini, tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus. Berikut beberapa contoh bagaimana Bapa bekerja melalui anaknya. Patriarchs and Prophets halaman 366 paragraf 1 melanjutkan. Sejak dosa orang tua kita yang pertama, tidak ada komunikasi langsung antara Allah dan manusia. Bapa telah menyerahkan dunia ke dalam tangan Kristus, agar melalui karya pengantaraannya, Ia dapat menebus manusia dan membenarkan otoritas dan kekudusan hukum Allah. Seluruh persekutuan antara sorga dan umat manusia yang berdosa telah terjadi melalui Kristus. Oleh karena dosa, hubungan manusia dengan Bapa terputus, dan hanya melalui Yesus manusia dapat terhubung kembali dengan Bapa. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam Patriarchs and Prophets halaman 366 paragraf pertama. Anak Allah lah yang memberikan janji penebusan kepada nenek moyang kita yang pertama. Dialah yang menyatakan dirinya kepada para leluhur, Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa memahami Injil. Mereka mencari keselamatan melalui pengganti dan penjamin manusia. Orang-orang kudus zaman dahulu ini mengadakan persekutuan dengan Juru Selamat yang akan datang ke dunia kita dalam wujud manusia, dan beberapa dari mereka berbicara dengan Kristus dan malaikat sorgawi muka dengan muka. Semua komunikasi dari Allah kepada manusia hanya melalui Yesus, dan ini terjadi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Demikian juga dengan yang memimpin Israel dan yang memberikan hukum Allah adalah Yesus. Patriarchs and Prophets halaman 366 paragraf 2 berkata, Kristus bukan hanya pemimpin orang-orang Ibrani di padang gurun, malaikat yang di dalamnya terdapat nama Yehova dan yang terselubung dalam tiang awan berjalan di depan rombongan. Tetapi dialah yang memberikan hukum kepada Israel. Di tengah kemuliaan Sinai yang mengerikan, Kristus menyatakan di hadapan semua orang 10 perintah hukum Bapanya. Dialah yang memberikan kepada Musa hukum yang diukir pada loh batu. Yesus yang memberikan 10 hukum kepada Musa, dan 10 hukum itu adalah hukum Bapanya. Sebab komunikasi antara Bapa dan manusia terputus karena dosa, maka Yesuslah yang menyerahkan 10 hukum Bapanya kepada Musa. Jadi ingat saudaraku dalam Tuhan, 10 hukum itu adalah hukumnya Bapa, milik Bapa. Karenanya, dalam hukum pertama Allah Bapa berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dan hal ini Allah Bapa nyatakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya, Patriarchs and Prophets halaman 367 paragraf 3 berkata, Yesus adalah terang umatnya, terang dunia, sebelum dia datang ke bumi dalam wujud manusia. Sinar terang pertama yang menembus kegelapan yang menyelimuti dunia oleh dosa berasal dari Kristus. Dan dari dialah terpancar segala pancaran sinar sorga yang jatuh ke atas penduduk bumi. Dalam rencana penebusan, Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Semua kebenaran ini adalah pernyataan dasar bahwa Yesuslah penguasa Israel. Bukan hanya Israel jasmani, namun Israel rohani juga. Yesuslah pemimpin kita. Dari Yesuslah kita terima terang. Yesuslah satu-satunya jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa. Dari Yesuslah keluar Roh Kudus, yang adalah Roh-Nya sendiri. Itu sebabnya Nathanael berkata dalam Yohanes 1 ayat 49 yang merupakan ayat inti renungan hari ini. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah,
engkau Raja orang Israel. Yesus yang adalah penguasa Israel, Raja orang Israel, adalah anak Allah, anaknya Bapa. Dan tentang pengakuan Nathanael ini, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 140, paragraf 5. Jika Nathanael mempercayai bimbingan para rabi, dia tidak akan pernah menemukan Yesus. Dengan melihat dan menilai sendiri, dia menjadi murid. Demikian pula halnya dengan banyak orang dewasa ini yang prasangkanya menghalangi berbuat baik. Betapa berbedanya hasilnya jika mereka datang dan melihat. Biarlah pengalaman Nathanael menjadi pengalaman kita. Kita menemukan Yesus secara pribadi karena kita datang dan lihat, yaitu oleh membaca akan firman-Nya dan membuka hati kepada Roh-Nya, dan menjadikan Yesus penguasa hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, maka hanya satu jalan bagi kami untuk dapat berkomunikasi dengan Engkau, ya Bapa. Hanya satu jalan untuk kami datang kepadamu, untuk kembali terhubung denganmu, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Segala sesuatu Engkau karuniakan, Engkau berikan, dan salurkan hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, dialah penguasa hidup kami. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati sehingga Kristus masuk dalam hidup ini, berkuasa untuk mengubahkan hidup kami, sehingga pada akhirnya kami boleh menerima keselamatan saat Yesus datang yang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.